Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi sekarang kamu pergilah dari hadapanku. Sehingga akhirnya Yang Peng dan yang lainnya pun pergi dari sana. Walaupun banyak orang yang telah pindah ke tanah suci Peiyang, akan tetapi masih ada orang lainnya yang nampak setia kepada Tuan Suci Qinglong dan bertahan di tanah suci Qinglong. Tuan Suci Qinglong lalu mengumumkan bahwa mulai hari ini Qinan adalah putra suciku, dan jika sampai aku mati, maka dirinya lah yang akan menjadi penerus tanah suci Qinglong ini. Mendengar itu semua orang paham, dan lalu Tuan Suci Qinglong berbalik dan berkata kepada Qinan, "Qinan, aku tahu kamu pasti memiliki banyak pertanyaan di benakmu saat ini. Akan tetapi, sebentar lagi Tang Qingsan akan datang menemuimu. Jadi, tanyakan saja pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tang Qingsan." Kemudian Tuan Suci Qinglong dan semua orang pun pergi dan hanya menyisakan Qinan dan Putri Miao Miao yang ada di sana. Tidak lama waktu berselang Pak Tua Gondrong atau yang bernama asli Tang Qingsan. Oleh karena itu mulai saat ini kita panggil saja Tang Qingsan. Ketika Tang Qingsan muncul, Qinan langsung saja bertanya kepada Tang Qingsan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Lautan Kematian dan kenapa para master dari puncak lainnya sangat ingin sekali membunuh diriku. Tang Qingsan menjawab, ceritanya panjang. Putri Miao Miao meminta jelaskan saja menjadi cerita pendek. Tang Qingsan lalu menjelaskan bahwa hanya seseorang dengan bakat bela diri yang luar biasa yang bisa mendapatkan harta paling berharga di Lautan Kematian. Ratusan tahun yang lalu, aku dan adikku berkeliaran di Lautan Kematian. Kami berdua hampir mendapatkan harta paling berharga di sana saat itu. Namun sayangnya adikku jatuh di dalam Lautan Kematian dan lalu dia menjadi roh gentayangan di sana. Qinan bertanya, lalu kenapa mereka semua sangat ingin membunuh diriku? Tang Qingsan menjelaskan lagi bahwa Lautan Kematian terbuka hanya sekali dalam ratusan tahun lamanya. Kali ini mereka telah menemukan Xiao Zhonghuang yang merupakan putra dari keluarga Xiao sebagai orang yang akan masuk ke dalam tempat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau ada orang kedua yang bisa masuk ke sana, dan itu adalah dirimu. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Master Puncak Duanmu, dan oleh karena itu mereka tidak dapat menarikmu ke sisi mereka. Dan karena mereka tidak dapat mendapatkanmu, maka mereka akan lebih memilih untuk membunuh dirimu daripada membiarkan orang lain memiliki dirimu. Mendengar ini Qinan sedikit paham, dan lalu Putri Miao Miao bertanya, apakah bakat seni bela diri Xiao Zhonghuang itu sangatlah tinggi? Tang Qingsan menjawab bahwa untuk saat ini hal itu masih tidak jelas. Akan tetapi diketahui martial spirit Xiao Zhonghuang itu telah mencapai tingkat bumi. Qinan sedikit memahami tentang kekuatan Xiao Zhonghuang itu. Namun Putri Miao Miao kembali bertanya, ngomong-ngomong, harta macam apa yang kamu sebutkan tadi di Lautan Kematian? Sebenarnya benda apa itu? Tang Qingsan menjawab bahwa dirinya juga masih belum jelas mengenai hal tersebut. Akan tetapi satu hal yang pasti, penguasa Tanah Suci Peiyang dan orang-orang dari aliansi kamar dagang, mereka semua diinstruksikan oleh seseorang individu yang sangat kuat yang berasal dari domain atas. Dan mereka pastinya akan bekerja sama untuk menjatuhkan Tuan Suci Qinglong kita. Dan juga berdasarkan rumor yang beredar, master yang ditransformasikan oleh suatu objek ilahi di Lautan Kematian itu berubah menjadi sesuatu. Dan oleh karena itu, mereka harus mendapatkan suatu harta di Lautan Kematian untuk mengembalikan kondisi master mereka. Qinan berpikir, jangan bilang bahwa itu adalah tubuh asli Tuan Suci Qinglong yang mirip dengan jiwa dewa perang. Kemudian Tang Qingsan menjelaskan bahwa Lautan Kematian kini sedang mengalami sebuah mutasi. Dan waktu ketika Lautan Kematian terbuka hanya tersisa 6 bulan lagi.
Jadi Kinan, selama 6 bulan ini, kamu harus meningkatkan level kultivasimu setinggi mungkin. Kemudian Tang Qingxan pamit pergi karena dirinya akan pergi ke pinggiran lautan kematian untuk menyelidiki sebab terjadinya mutasi tersebut. Sebelum akhirnya Tang Qingxan pun memasuki celah kekosongan dan menghilang dari sana. 少辉前辈，前辈，类似战神之魂，所以长话短说嘛。百年幽魂，我说为何要除掉我？因为造化只有取得开启，留给。 Kinan kemudian akan pergi untuk berkultivasi, tetapi kemudian Putri Miao Miao menghentikannya. Putri Miao Miao berkata, "Untuk apa terburu-buru? Mari ikut aku dulu untuk mengambil kembali hartaku yang sebelumnya telah aku dapatkan tetapi aku belum mengambilnya." Segera Putri Miao Miao pun menarik tangan Kinan untuk bergegas. Namun dipegang tangannya oleh Putri Miao Miao malah membuat Kinan nampak grogi. Dan sepertinya Kinan mulai memiliki sebuah perasaan terhadap Putri Miao Miao. 我现在就去闭关。你有别啊！ Beberapa waktu kemudian, Kinan dan Putri Miao Miao pun telah sampai ke tempat harta yang telah didapatkan oleh Putri Miao Miao. Terlihat ternyata itu adalah 4000 batu yuan atau batu asli. Kinan langsung senang karena dirinya bisa mendapatkan 4000 batu asli. Akan tetapi Putri Miao Miao langsung menegaskan bahwa ini adalah harta milikku dan bukan milikmu. Namun Kinan langsung bersujud di kaki Putri Miao Miao dan berkata, "Tolong berikan batu yuan ini kepadaku." Namun Putri Miao Miao malah memukuli kepala Kinan. Setelah dipukuli, Putri Miao Miao berkata, "Bukan tidak mungkin untuk aku memberikan 4000 batu asli ini kepadamu, tetapi dengan syarat kamu harus memenuhi satu permintaanku." Dikarenakan Kinan sangat menginginkan 4000 batu yuan itu, alhasil Kinan pun langsung setuju dengan syarat tersebut. 的东西啊，还没来得及带走，瞧你那点。 Scene berpindah ke pusat daratan Tanah Suci Peiyang. Terlihat Xiao Zhonghuang mengalami turbulensi guntur dan melakukan terobosan. Terlihat penguasa Tanah Suci Peiyang, penguasa kota Blood Slayer, dan juga penguasa klan Xiao. Mereka bertiga ada di sana dan melihat Xiao Zhonghuang. Penguasa Tanah Suci Peiyang sangat puas. Xiao Zhonghuang ini benar-benar luar biasa sehingga memiliki martial spirit tingkat bumi kelas 1. Bahkan jika Xiao Zhonghuang ini berada di domain atas, dirinya masihlah akan termasuk kualifikasi top di antara murid jenius. Xiao Zhonghuang berterima kasih karena semua orang telah datang untuk melihat diriku. Xiao Zhonghuang mengumumkan, mulai hari ini kota Blood Slayer, kota Xiao, aliansi kamar dagang, dan Tanah Suci Peiyang dengan resmi membentuk sebuah aliansi dan tergabung di dalam aliansi Peiyang. Dan 6 bulan kemudian, aku akan mengalahkan Kinan dengan telak dan menjadi kebanggaan nomor 1 di seluruh domain bawah. 击败秦南，地级1品，真没生气。不过 Scene berpindah ke puncak Duanmu. Terlihat Kinan sedang berkultivasi di sana. Namun setelah beberapa hari berkultivasi dan dirinya juga telah menghabiskan 7000 batu yuan. Akan tetapi martial spirit Dewa Perang Kinan masih belum mengalami peningkatan. Namun di saat itu cermin perunggu berkata, "Jangan lupa Kinan, kamu masih berhutang sebanyak 10 utas energi kekacauan kepadaku." Mendengar itu Kinan hanya tersenyum masam. Sebelum kemudian Kinan memutuskan untuk menghentikan kultivasinya dan Kinan akan mengkonsumsi setetes darah jiwa Dewa Perang yang sebelumnya dirinya dapatkan terlebih dahulu. Dan setelah Kinan mengkonsumsi setetes darah jiwa Dewa Perang tersebut, tiba-tiba hal yang tak terduga-duga pun terjadi. Yang mana tiba-tiba martial spirit Dewa Perang naik peringkat, yang mana itu naik ke tingkat bumi kelas 5. Tentu saja hal itu membuat Kinan terkejut, tidak menyangka bahwa setetes darah Dewa Perang ini sungguhlah luar biasa. Karena darah tersebut dapat menaikkan tingkatan martial spirit Kinan sebanyak 6 kali dalam sekali konsumsi. Dan selain itu, setetes darah tersebut pun juga berhasil menaikkan 9 garis Golden Nascent Soul Kinan menjadi 19 garis.
Hal itu benar-benar memberikan banyak keuntungan bagi Qinan. Dan setelah Qinan dapat mengintegrasikan sisa 15 utas energi kekacauan ke dalam Naschen Soul-nya, maka kekuatannya pasti akan meningkat sebanyak beberapa tingkatan. Sementara Putri Miao Miao juga terkejut, tidak menyangka bahwa kekuatan Qinan akan meningkat secepat itu. Dan sekarang Qinan bahkan telah menjadi lebih kuat dari diriku. Qinan lalu menghampiri Putri Miao Miao. Sudah 3 hari, katakan padaku apa syarat permintaanmu itu. Putri Miao Miao langsung menjelaskan, aku akan pergi untuk meningkatkan kultivasiku ke ranah martial progenitor, dan ketika aku menghadapi kesengsaraan guntur petir tribulensi di saat itu, aku ingin kamu melindungiku dari petir tersebut. Selain itu, ini juga akan menjadi kesempatan bagimu untuk bertambah kuat. Karena jika kamu bisa menyerap kekuatan petir tribulensiku, maka kamu juga pasti akan bertambah kuat. Mendengar itu, Qinan pun langsung saja setuju, dan segera Putri Miao Miao menarik tangan Qinan untuk segera pergi. Namun Qinan bertanya, kemana kita akan pergi? Putri Miao Miao menjawab, tentu saja ke lembah Raja Iblis. Putri Miao Miao menjelaskan, lembah Raja Iblis adalah salah satu dari 10 tempat terlarang di domain bawah, yang mana itu adalah tempat yang sangat cocok bagiku untuk menerobos ke ranah selanjutnya dan menghadapi petir tribulensiku di sana. Namun tanpa mereka berdua sadari bahwa saat ini ada 2 orang yang memata-matai mereka berdua, dan segera kedua orang itu pun mengirimkan sebuah pesan ke aliansi kamar dagang, tepatnya kepada Nona Jiang. 这关还是没生气，不过抢了，妙妙，3天拿来。那走吧。去哪儿啊？肖大哥， Scene berpindah ke istana kota Peiyang. Terlihat di sana, Nona Jiang Bilan sedang bersama Xiao Zhonghuang. Xiao Zhonghuang langsung berkata, Jiang Bilan, setelah semua waktu yang kita lalui ini, apakah kamu masih tidak bersedia untuk menikah denganku? Sekarang statusku tidak ada bandingannya di domain bawah. Dan memangnya, jika bukan aku, siapa lagi yang ingin kamu nikahi? Namun Nona Jiang Bilan kembali menegaskan, aku tidak akan memikirkan soal cinta sebelum Qinan itu mati. Namun perkataan Nona Jiang Bilan malah membuat Xiao Zhonghuang menjadi semakin marah. Sekarang adik kedua dan adik ketigaku telah jatuh. Tetapi Nona Jiang Bilan ini masih menyebutkan Qinan di hadapannya. Qinan lagi dan Qinan lagi. Apakah kamu menyukai anak itu? Mendengar perkataan Xiao Zhonghuang membuat Nona Jiang Bilan tertegun di tempatnya. Aku menyukai dirinya, itu tidak mungkin. Namun di saat itu, token milik Nona Jiang Bilan tiba-tiba aktif, dan lalu transmisi suara dari bawahan Nona Jiang Bilan mengabarkan bahwa Qinan telah meninggalkan tanah suci Qinglong. Mendengar itu, Xiao Zhonghuang langsung mengambil token itu dan berkata, karena anak itu berani keluar, maka akan kupastikan kali ini dia tidak akan pernah bisa kembali. 江碧蓝，事到如今，看你就是心有所属了吧？敢出来，那就让他有了。在这守着。哪天到了？ Scene berpindah ke lembah Raja Iblis. Terlihat Qinan dan Putri Miao Miao sudah tiba di sana. Tanpa membuang-buang waktu, Putri Miao Miao langsung memfokuskan pikirannya dan lalu berkultivasi di sana. Namun di saat itu, sebuah kerangka tiba-tiba hidup dan lalu menyerang. Akan tetapi, kerangka tersebut dengan mudah dihancurkan oleh Qinan. Sementara di luar lembah Raja Iblis, terlihat Xiao Zhonghuang, Nona Jiang Bilan dan yang lainnya telah sampai di sana. Kemudian Yang Peng mengeluarkan sebuah artefak dan menggunakan artefak tersebut untuk menyegel tempat ini. Yang Peng menjelaskan, artefak yang kugunakan sekarang ini hanya bisa mengulur waktu sebanyak setengah batang dupa. Setelah waktunya habis, maka efek dari artefak ini juga akan menghilang. Dan hingga saat itu tiba, kalian harus segera meninggalkan lembah Raja Iblis karena akan berbahaya jika diketahui oleh Tuan Suci Qinglong. Xiao Zhonghuang paham. Dia meminta Yang Peng untuk jangan khawatir karena aku akan membunuh Qinan itu secepat kilat. Ayo semuanya kita pergi. Kali ini aku akan membunuh Qinan itu dengan kedua tanganku sendiri.
Sementara saat ini kesengsaraan petir tribulensi Putri Miao Miao telah terbentuk dan akan segera turun. Melihat badai petir Putri Miao Miao itu, Qinan cukup terkejut karena badai petir itu sangatlah menakutkan. Merasa bahwa badai petir itu akan segera jatuh, Putri Miao Miao langsung meminta Qinan untuk datang ke sisinya dan membantu dirinya. Namun di saat itu, Xiao Zhonghuang, Nona Jiang Bilan dan yang lainnya muncul di sana. Hal itu membuat Qinan tidak menyangka bagaimana bisa orang-orang ini berada di sini dan orang yang ada di sebelah Jiang Bilan. Martial spiritnya berada di tingkat bumi kelas 1. Apakah orang itu adalah dia, Xiao Zhonghuang? Di lain sisi, Nona Jiang Bilan berkata, "Qinan, kali ini kamu tidak akan bisa meninggalkan lembah Raja Iblis hidup-hidup." Segera Qinan berkata kepada Putri Miao Miao untuk menunggu dirinya sebentar. "Setelah aku menyelesaikan orang-orang ini, aku akan membantumu." Segera di saat itu, Xiao Zhonghuang pun langsung melancarkan serangan pertamanya. Tidak main-main, dia langsung melancarkan salah satu serangan terkuatnya yang disebut kutukan Hunyuan. 是雷劫！哎呀，王谷，公主，不好，秦南！ Di bawah serangan yang disebut teknik kutukan Hunyuan ini, Qinan benar-benar terkejut karena sebelumnya hampir saja lautan kesadarannya dihancurkan oleh teknik kutukan Hunyuan ini. Untungnya cermin perunggu menjaga lautan kesadarannya, sehingga teknik kutukan Hunyuan ini tidak dapat mempengaruhi lautan kesadarannya. Menyadari bahwa teknik kutukan Hunyuan ini tidak berpengaruh kepada Qinan, membuat Nona Jiang Bilan benar-benar kesal. Nona Jiang Bilan mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak akan bisa membunuh Qinan dalam waktu setengah batang dupa. Namun tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benaknya, karena jika Qinan bisa menahan teknik kutukan Hunyuan, namun Putri Miao Miao itu pasti tidak akan bisa menahan teknik kutukan Hunyuan. Alhasil Xiao Zhonghuang pun kembali menggunakan teknik Hunyuan. Melihat Xiao Zhonghuang kembali merilis teknik itu, Qinan mencibir bahwa teknik itu tidak akan berpengaruh kepadaku. Akan tetapi tiba-tiba teknik kutukan Hunyuan itu berbelok melewati Qinan dan langsung menghantam Putri Miao Miao, membuat Putri Miao Miao pun terjatuh dan tak sadarkan diri. 等等，妙妙， Qinan segera memangku Putri Miao Miao dengan kemarahan dan kekhawatiran di hatinya. Sementara Xiao Zhonghuang mencibir, "Qinan, wanita ini pasti sangat penting bagimu, kan? Namun sayang sekali dia telah terkena kutukanku. Dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan petirnya dan dia akan segera mati. Bahkan Tuan Suci Qinglong sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun kamu jangan bersedih, karena paling lama 6 bulan lagi kamu juga akan menyusul Putri Miao Miao itu ke neraka." Namun Qinan tidak mendengarkan kata-kata Xiao Zhonghuang. Qinan menatap Putri Miao Miao yang tak sadarkan diri dan berkata, "Putri Miao Miao, tolong bangunlah." Di saat yang sama, Tuan Suci Qinglong juga muncul di sana, dan Xiao Zhonghuang juga yang lainnya langsung melarikan diri. Selanjutnya, Tuan Suci Qinglong pun membawa Qinan dan Putri Miao Miao untuk kembali ke tanah Suci Qinglong. Scene berpindah ke tanah suci Qinglong. Terlihat Nona Xiao Qingsui sudah ada di sana. Dia bertanya kepada si Mak Kong, "Apakah Qinan benar-benar berada di tanah suci Qinglong?" Si Mak Kong menjawab, "Ya, benar." Dan tidak lama, Tuan Suci Qinglong, Putri Miao Miao, dan Qinan nampak sampai ke tanah suci Qinglong. Setelah membaringkan Putri Miao Miao di tempat tidurnya, Qinan langsung bertanya, "Tuan Suci Qinglong, tolong selamatkan Putri Miao Miao." Namun di sini Tuan Suci Qinglong juga tidak berdaya. Dia menjelaskan, wanita ini telah terkena teknik kutukan kematian Hunyuan milik Xiao Zhonghuang, dan sekarang kutukan itu telah mengikis jiwanya. Akan sangat sulit untuk bisa menyelamatkannya. Mendengar itu Qinan menjadi sangat khawatir. Dia berkata, "Tuan Suci Qinglong, apakah tidak ada cara lain? Aku bersedia melakukan apapun demi menyelamatkannya." Tuan Suci Qinglong menjelaskan, memang ada sebuah cara. Namun sebelumnya wanita ini telah gagal melewati kesengsaraan petirnya, dan itu membuat benih kultivasinya mengalami kerusakan. Namun kerusakan ini dapat diperbaiki dengan energi kekacauan milikmu. Sementara untuk menghilangkan kekuatan kutukan di tubuhnya itu,
itu harus menggunakan darah anggota keluarga Xiao sebagai pemicunya. Qinan paham, dia pun akan segera bergegas untuk mencari seseorang dari anggota keluarga Xiao. Karena Qinan sudah bertekad, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Putri Miao Miao. Namun sebelum Qinan pergi, tiba-tiba Nona Xiao Qingsui muncul. Qinan berkata, "Xiao Qingsui, kenapa kamu ada di sini?" Namun tanpa berbasa-basi, Nona Xiao Qingsui langsung menjelaskan bahwa aku adalah anggota keluarga Xiao dan kamu bisa menggunakan darahku untuk menyelamatkan Putri Miao Miao. Mendengar itu, Qinan tidak menyangka bahwa ternyata Nona Xiao Qingsui adalah keturunan asli dari klan Xiao. Melihat keraguan pada Qinan, Nona Xiao Qingsui langsung menjelaskan bahwa sebenarnya diriku dan Xiao Zhonghuang memiliki orang tua yang sama. Hanya saja pada saat aku lahir, keluarga Xiao mengirimku ke sekte Xuanling karena level martial spiritku hanyalah tingkat 8 kelas Huang. Dan beberapa tahun yang lalu, aku telah memeriksa identitas asliku melalui pesan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatku. Dan sekaligus aku telah memverifikasi kebenarannya. Mendengar itu, Qinan pun sangat senang dan berterima kasih kepada Nona Xiao Qingsui karena bersedia menyelamatkan Putri Miao Miao. Nona Xiao Qingsui berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih karena aku sangat senang untuk bisa membantumu." Segera Nona Xiao Qingsui mengiris tangannya dan meneteskan darahnya ke mulut Putri Miao Miao, sehingga kutukan itu pun berhasil. Tuan Suci Qinglong menjelaskan, dengan ini wanita ini akan pulih dalam 3 bulan. Namun kali ini wanita ini telah gagal membuat terobosannya. Aku khawatir dalam 3 tahun tidak akan ada kemajuan di dalam kultivasinya. Kemudian Xiao Zhong muncul. Namun sebenarnya Xiao Zhong ini bernama asli Long Hu. Oleh karena itu, mulai saat ini Xiao Zhong kita panggil Long Hu saja ya guys ya. Ketika datang, Long Hu sangat senang. Dia berkata, "Qinan, akhirnya aku berhasil menyempurnakan mayat naga itu kali ini aku..." Namun sebelum kata-kata Long Hu selesai, tiba-tiba tatapan Long Hu menjadi sangat marah ketika melihat Putri Miao Miao terluka dan tak sadarkan diri. Long Hu langsung memarahi Qinan dan berkata, "Qinan, apa yang terjadi? Kenapa Putri Miao Miao? Kenapa dia bisa terluka parah seperti ini?" Qinan langsung menjawab bahwa ini semua adalah salahku. Mendengar itu, Long Hu pun menjadi sangat marah. Dia berkata, "Qinan, apakah kamu pikir dengan identitas Putri Miao Miao dia perlu mengikutimu? Dia tinggal bersamamu hanya untuk membantumu, tetapi dia malah selalu menderita karenamu." Di sini Long Hu benar-benar marah. Namun hal itu malah membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa identitas asli dari Putri Miao Miao? Namun saat ini masih belum terungkap. Akan tetapi sepertinya identitas Putri Miao Miao ini sungguh luar biasa. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.